Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait persiapan P2 dan P3, seleksi P3K Guru 2023 untuk mengikuti tes CAT UNBK versi observasi ya. Jadi di sini penentu kelulusan P2, P3, P3K 2023 terbaru kami akan membahas 10 soal tes CAT observasi ya. Jadi maksudnya seperti ini ya, bukan kepala sekolah lagi yang akan melakukan observasi, tetapi langsung guru P2 P3 yang akan mengikuti tes CAT UNBK Bapak Ibu ya. Tapi materi soalnya itu adalah sekitar materi tupoksi kita sebagai seorang guru atau kita kenal dengan istilah observasi. Jadi soal tes CAT UNBK untuk P2 dan P3 itu berbeda dengan tes CAT UNBK untuk pelamar umum Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi di sini untuk P2 P3 wajib bersiap tes CAT SSCISN 2023. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, tentunya Bapak Ibu sudah melihat bahwa mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah penempatan, yang kedua adalah seleksi menggunakan CAT. Ada yang komen di kolom komentar, kenapa lagi P2 dan P3 tes CAT observasi? Ya betul sekali ya, untuk P2 dan P3 ini akan mengikuti seleksi CAT observasi Bapak Ibu. Tapi yang melakukan observasi bukan kepala sekolah, tapi yang melakukan observasi itu adalah guru yang bersangkutan yang melakukan tes CAT UNBK ya. Nah ini dia materinya, itu akan mengikuti tes CAT UNBK ditambah tes wawancara, sama dengan pelamar umum ya, tapi materi soal tesnya itu berbeda. Kalau pelamar umum itu materi soalnya itu adalah sekitaran pelamar umum, yaitu tes seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosial kultural. Sedangkan kalau P2 dan P3 materi kompetensinya itu merujuk pada standar kompetensi guru, berarti semacam tupoksi guru dan juga kinerja guru sesuai dengan peraturan berlaku. Nah, untuk kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan nilai ranking tertinggi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengikuti tes CAT observasi, Bapak Ibu akan di ranking berdasarkan nilai ranking tertinggi, dan itu disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah ya, ataupun di instansi. Setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti tes wawancara untuk menentukan yang akan mengisi pos formasi. Oleh karena itu kami menyediakan 10 soal terbaru untuk tes CAT observasi P2 dan P3. Langsung saja Bapak Ibu. Nomor 11 ya, kita melanjutkan yang part 1 kemarin. Di sini saya mengatakan nomor 1 soal tes CAT untuk P2 dan P3. Saat saya mengerjakan tugas, saya membutuhkan A. Suasana yang tenang akan sangat mendukung kinerja. B. Suasana ramai akan menjadi asyik dan menyenangkan. C. Suasana tidak mempengaruhi kinerja saya. Dan D. Saya tidak bisa memilih suasana yang tepat. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk tes CAT P2 dan P3 tidak ada istilah benar salah, semuanya mendapatkan nilai. Cuma bobot nilai itu berbeda-beda. Ketika teman-teman menjawab jawaban yang paling tepat dan benar dan masuk akal, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bobot nilai yang tertinggi dari setiap opsi yang Bapak Ibu jawab ya. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah salah atau benar. Semua dapat poin. Bapak Ibu pilih A dapat poin, B dapat poin, C dapat poin, D juga dapat poin. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu ketahui ya terkait dengan hal ini. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat ya, untuk nomor 1 kata kuncinya itu adalah mengerjakan tugas ya. Kata kuncinya itu adalah mengerjakan tugas ya. Nah, jadi kira-kira apa yang Bapak Ibu butuhkan pada saat mengerjakan tugas? Nah, jadi silakan dipilih opsi jawaban nomor 11 ya. Ya. Oke, jadi di sini rata-rata jawabannya oke lah ya. Di sini suasana yang tenang akan sangat mendukung kinerja saya. Suasana ramai akan menjadi asyik dan menyenangkan. Suasana tidak mempengaruhi kinerja saya dan saya tidak memilih suasana yang tepat. Kalau menurut admin pribadi ya, jawaban yang paling logis untuk nomor 11 itu adalah D sebenarnya ya. Saya tidak memilih suasana yang tepat. Kenapa? Mau dia tenang, terkadang dalam kondisi penampung ada yang tidak bisa bekerja.
sebaliknya pun dalam kondisi ramai ada juga yang bisa maksimal pekerjaannya. Jadi sebenarnya antara C dengan D lah ya yang paling memiliki kesempatan mendapatkan bobot tertinggi, karena suasana tidak mempengaruhi kinerja saya, atau D, saya tidak bisa memilih suasana yang tepat. Ini pendapat pribadi saya ya teman-teman, silahkan komen di kolom komentar untuk jawaban terbaik untuk mendapatkan poin baik untuk nomor 11 ini. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 12. Nomor 12, Anda memiliki karyawan-karyawan yang berbeda latar belakang, agama dan budaya ya, memiliki agama dan budaya. Di sini kata kuncinya adalah Bapak Ibu adalah bos ya, artinya bos, dan Bapak Ibu memiliki karyawan yang berlatar belakang agama dan budaya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ibu apabila berada dalam kondisi tersebut? A, saya menghormati keberagaman. B, saya mendahulukan karyawan yang sama latar belakangnya. C, saya tidak peduli dengan perbedaan tersebut. Itu menjadi hal baik untuk bisa bertukar pikiran ya. Oke, jadi yang paling tepat sebenarnya di sini menurut admin pribadi adalah ini. A ya, saya menghormati keberagaman. Atau kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai bos, maka di sini kalian bisa memilih D ya. Opsi D dengan opsi C itu memiliki angka yang rata-rata tinggi teman-teman ya. Sedangkan angka paling rendah di sini, bobot paling rendah itu sepertinya B ya. Silahkan kalian jawab ya sesuai dengan opsi jawabannya. Oke, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Nomor 13. Bagaimana Anda menangani tindakan perundungan di antara bawahan Anda ya. Jadi kira-kira ini ada kejadian ya, tindakan perundungan di antara bawahan Anda. Kira-kira bagaimana posisi Bapak Ibu sebagai seorang bos? A, saya tidak mencampuri urusan mereka, saya memberikan sanksi bagi para pelaku, saya tidak memberikan hal itu terjadi, dan saya memaklumi hal tersebut ya. Kalau menurut admin pribadi, karena ini adalah tindakan ya, menangani tindakan perundungan ini sudah menjadi persoalan yang serius. Jadi kalau menurut admin pribadi yang paling tepat di sini B ya, saya memberikan sanksi bagi para pelaku ya. Ini yang paling tepat ya. Kayaknya ini bagian opsi B lah ya, yang paling mendapatkan bobot tertinggi. Tapi kalau ada opsi yang lain silahkan komen juga ya di kolom komentar video ini teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kita lanjut lagi nomor 14. Nomor 14, cara Anda menangani siswa yang murung ya akibat sering dibully. Jadi di sini posisi Bapak Ibu lagi sebagai seorang guru ya, menangani siswa yang sering murung. Kenapa dia sering murung? Karena sering dibully. Nah, A, saya membiarkan dia tenang. B, saya menghubungi wali kelasnya. C, saya melaporkan pelaku pada guru BP agar mereka dihukum. Saya melakukan pendekatan personal agar ia tidak merasa buruk ya. Jadi ini posisi kita one to one ya. Kita tangani seorang siswa yang sering murung akibat dibully. Kalau menurut admin pribadi, saya pilih D dulu ya. Saya melakukan pendekatan personal dulu ya, menanyakan apa yang terjadi dan bagaimana solusi ke depannya agar ia tidak merasa buruk. Tapi Bapak Ibu ya, ini belum tentu jawaban bobot tertinggi ya. Silakan Bapak Ibu pilih opsi yang lain kalau misalkan ada yang memungkinkan mendapatkan opsi bobot yang paling tinggi di tes CHAT UNBK ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nomor 15. Nomor 15 di sini posisi sound seperti ini. Saat menyampaikan materi, Anda lebih sering ya A, duduk di meja guru, berdiri depan kelas, berkeliling ke meja siswa-siswi, melihat buku petunjuk agar tidak keliru. Tidak ada yang salah di opsi ini Bapak Ibu ya. Semuanya mendapatkan bobot. Cuman posisi Bapak Ibu sebagai guru yang sering Bapak Ibu lakukan apa kira-kira? Ya, kira-kira silakan dipilih ya untuk soal nomor 15 ya. Kayaknya Bapak Ibu yang bisa menjawabnya ya. Oke, lanjut lagi nomor 16. Nomor 16 seperti ini, ada guru yang berhalangan hadir. Anda adalah guru yang mampu mengampu mata pelajaran yang sama. Tindakan Anda, A, saya berinisiatif untuk menggantikannya. Saya memberikan tugas pada siswa di ampu. Saya memberikan kebebasan pada para siswa. Saya menyampaikan tugas yang diberikan guru tersebut jika ada. Jadi di sini ceritanya ada guru yang berhalangan hadir. Anda adalah guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Karena kita mengampu mata pelajaran yang sama,
kalau saya berinisiatif untuk menggantikannya. Kenapa? Karena ya seperti itu. Kebetulan mata pelajaran si ampu dengan yang guru yang berhalangan itu kan sama. Atau teman-teman bisa juga melihat poin D, opsi D. Di sini mengatakan saya menyampaikan tugas yang diberikan guru tersebut jika ada. Jadi memungkinkan juga ya antara A dengan D untuk mendapatkan bobot tertinggi ya. Atau ada jawaban lain silahkan komen juga di kolom komentar ya. Oke, lanjut nomor 17 ya. Nomor 17, Anda berhalangan hadir disebabkan beberapa hal mendesak. A. Saya menitipkan tugas untuk para murid. B. Saya memberikan kebebasan pada para murid. Saya meminta guru lain menggantikan saya dan saya akan menggantikannya di lain waktu. Jadi ceritanya Bapak Ibu tidak hadir di sekolah ya, karena ada beberapa hal yang mendesak. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ya? Apakah A. Saya menitipkan tugas untuk para murid. B. Saya memberikan kebebasan kepada para murid. C. Saya meminta guru lain menggantikan saya. Atau D. Saya akan menggantinya di lain waktu ya. Nah, jadi di sini kemungkinan yang paling saya pilih di sini adalah saya menitipkan tugas untuk para murid ya, supaya murid itu bisa belajar meskipun gurunya tidak hadir. Nah, kemudian untuk nomor 18 ya. Ini saya menggunakan sosial media. Nomor 18, saya menggunakan sosial media untuk apa kira-kira Bapak Ibu menggunakan sosial media? Semua opsi ini bisa kalian pilih, bisa Bapak Ibu pilih, cuman nanti salah satunya mendapatkan nilai yang paling tertinggi atau bobot soal paling tertinggi. Ketika Bapak Ibu menggunakan sosial media untuk apa? Mencurahkan hati dan pikiran saya, berbagi pengalaman hidup, menceritakan kisah saya dan orang lain. Saya tidak menggunakan sosial media. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu tidak menggunakan sosial media ya. Oke, kita tidak boleh sok suci juga ya memilih D. Kalau menurut admin pribadi yang paling bijaklah di sini adalah berbagi pengalaman hidup ya. Kalau mencurahkan hati, kisah itu kan untuk urusan privilege ya. Kita punya urusan privasi masing-masing. Tapi yang paling umum ini sepertinya berbagi pengalaman hidup seperti kesuksesan, kisah kita di mengajar di sekolah atau bagaimana ya. Oke. Kemudian nomor 19 silakan Bapak Ibu pilih sendiri ya. Opsi jawabannya nomor 19 ini soalnya silakan dipilih jawabannya dan tulis di kolom komentar ya. Oke, nomor 20 ini soal observasi silakan ya. Nomor 20, Anda dinyatakan termasuk kategori P3 dalam seleksi P3K 2023, maka Anda dengan segera menghapus postingan sosial media yang berkaitan dengan perundungan. Sangat setuju ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.